Halo rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi bersama dengan saya William Jayapranata. Saat ini dalam program Sapa Warga kita akan bersama-sama berbincang-bincang kembali. Kali ini sudah hadir bersama dengan saya Bapak Erlangga Kusuma selaku konsultan hukum daripada kepengurusan ECR. Saya ingin menyapa Pak Erlangga terlebih dahulu. Pak Erlangga, apa kabar? Kabar baik, Pak William. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir bersama-sama, Pak. Pak Erlangga, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit, Pak. Yang pertama, saya ingin menanyakan perihal peraturan-peraturan yang baru, Pak. Pada waktu yang lalu kita sudah berbicara bagaimana kepengurusan kita ini adalah kepengurusan yang legal dan sah. Oleh karena peraturan yang sudah mendasarinya sangat jelas, sangat akurat, tetapi yang menjadi perbincangan hari ini, Pak, adalah berkaitan dengan peraturan-peraturan baru, Pak. Nah, kita tahu bersama di tahun 2021 itu ada banyak peraturan-peraturan yang berkaitan dengan rumah susun. Di antaranya PP nomor 12, 13, 18, dan Permen PUPR nomor 14 tahun 2021. Nah, di dalamnya Pak, ada salah satu bagian yang menarik perhatian Pak, yaitu adanya penegasan untuk pembentukan Panmus sebagai syarat untuk pemilihan, proses pemilihan daripada pengurus P3SRS. Nah, bagaimana kaitannya dengan kondisi di tempat kita hari ini, Pak? Mohon pencerahannya, Pak Erlangga. Baik, Pak William, terima kasih. Betul bahwa memang di tahun 2021 yang lalu terdapat beberapa aturan-aturan turunan baru yang turut mengatur mengenai rumah susun, khususnya mengenai P3SRS. Ada yang mengatur terkait dengan Panmus atau panitia musyawarah, dan juga ada beberapa hal-hal lain yang baru yang diatur oleh aturan tersebut, yaitu hak suara, struktur P3SRS, dan lain-lain. Kalau ditanya bagaimana penerapannya nih nantinya ke dalam P3SRS East Coast Residence, apakah kita sudah harus menerapkan itu? Kalau saya ditanya itu, maka saya harus jawab kita belum menerapkan hal tersebut. Kenapa? Karena P3SRS East Coast Residence masih mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dimiliki. Ya, artinya Pak, di dalam hal ini kalaupun syarat yang ada di dalam peraturan yang baru tersebut ingin diaplikasikan atau diimplementasikan ke dalam pengurusan yang baru saat ini, berarti itu harus mengubah anggaran dasar. Begitu ya Pak ya? Betul, betul Pak William. Jadi memang jika ada aturan terbaru yang keluar dan berlaku, sedangkan aturan tersebut belum diadopsi atau belum diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, maka pengurus dan warga dan para anggota P3SRS harus terlebih dahulu memasukkan atau mengakomodir aturan tersebut ke dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya sebelum kita aplikasikan. Seandainya Pak, ada yang mengatakan atau ada warga yang mengatakan bahwa untuk pemilihan kepengurusan yang akan datang atau yang berikutnya setelah kepengurusan kali ini, maka harus dibentuk Panmus. Artinya pernyataan dan pertanyaan ini sebenarnya bisa saja dilakukan jikalau kita telah melakukan ruta sesuai anggaran dasar pada saat ini, dan kemudian nantinya jikalau memang di dalam agenda ruta tersebut adanya kesepakatan bersama untuk dimasukkan atau diadopsi peraturan baru tersebut, maka barulah bisa diadakan. Dan itu pun bukan diadakan saat ini, tapi untuk periode berikutnya lagi. Apakah begitu Pak Erlangga? Sebetulnya seluruhnya aturan dari P3SRS kembali kepada kitab sucinya, Pak, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bagaimana harus dijalankan, bagaimana mekanismenya, apa yang harus dihadapi, itu
harus kembali lagi kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Meskipun ada aturan terbaru yang mengatur mengenai P3SRS, kita harus terlebih dahulu melihat ke anggaran dasar. Apabila aturan tersebut belum diatur, maka kita harus merubah anggaran dasar rumah tangganya. Bagaimana cara perubahan ADART ini? Kita harus juga kembali kepada ADART. Kita lihat mekanisme perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga seperti apa. Biasanya untuk perubahan itu diatur melalui rapat umum luar biasa dengan ketentuan khusus dan undangan khusus dan harus disetujui oleh mayoritas dari para anggota atau pemilik. Dan jangan sampai karena ada aturan baru, kita justru lupa dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga kita justru tidak memperhatikan anggaran dasar anggaran rumah tangga kita. Itu suatu kesalahan, itu suatu tindakan indisipliner yang mungkin dilakukan oleh pengurus. Ya, jadi memang kalau kita mau implikasikan dari apa yang Bapak jelaskan, maka kondisinya ini akan berbeda ya Pak. Seandainya kalau saat ini belum ada P3SRS sama sekali. Misalkan di ECR ini baru selesai dibangun. Dan kemudian ini terjadinya di tahun 2022. Di mana sudah ada peraturan 2021. Maka sudah seyogyanya kita harus mengadakan panmus. Begitu ya Pak ya? Betul. Dan memang lebih ya, kepada pembentukan P3SRS baru. ya. Tetapi dalam kondisi saat ini ketika P3SRS sudah dibentuk untuk pertama kali sejak 2018, maka sebenarnya proses pembentukan panmus itu bergantung lagi kepada apakah memang akan menjadi sesuatu yang diputuskan bersama atau tidak pada ruta luar biasa yang nanti akan diselenggarakan setelah ruta yang kita akan buat pada waktu-waktu mendatang ini. Apakah demikian Pak Erlangga? Ya, betul Pak William. Jadi nantinya kita harus menanyakan dulu kepada anggota terkait dengan adanya aturan-aturan baru ini. Bagaimana pengurus harus bersikap? Apakah pengurus bersikap untuk mengakomodir aturan-aturan tersebut dan menjalankan rapat umum luar biasa untuk perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga, atau justru anggota menyatakan tidak perlu? Nah, ini masing-masing akan dijalankan di dalam rapat umum yang berbeda. Nah, Pak Erlangga, berkaitan dengan apa yang terjadi di tempat kita, Pak. Saat ini kepengurusan daripada P3SRS telah demisioner. Artinya masa kepengurusan itu telah habis. Maka dengan demikian hal berikutnya yang harus dilakukan adalah kita harus mengadakan ruta. Demikian ya Pak ya. Dan ruta yang diadakan itu sesuai dengan anggaran dasar adalah ruta yang di dalamnya juga tercakup agenda untuk pemilihan kepengurusan yang baru menggantikan yang sudah demisioner. Demikian ya Pak ya. Artinya proses pembentukan panmus itu tidak diperlukan. Oleh karena mekanisme dalam anggaran dasar yang sudah ada itu tinggal mengadakan ruta dan mengadakan pemilihan langsung. Nah, sesuai dengan penjelasan Pak Erlangga berarti kita hanya perlu memasukkan salah satu agenda di dalam ruta nanti adalah usulan perlu atau tidaknya sesuai dengan kesepakatan warga untuk diadakan ruta luar biasa dengan tujuan untuk mengubah salah satu poin dari anggaran dasar, yaitu dimasukkannya proses panmus sebagai syarat pemilihan kepengurusan di masa-masa yang akan datang. Apakah demikian Pak Erlangga? Ya, betul Pak William, bahwa memang secara garis besarnya apabila ada aturan baru, maka para warga atau para anggota atau para pemilik rumah susun harus terlebih dahulu menyepakati dulu apakah anggaran dasar anggaran rumah tangga yang telah disepakati sebelumnya mau dirubah atau disesuaikan dengan aturan yang terbaru. Nah,
Jika memang para pemilik ingin merubah, maka harus menjalankan tahapan berdasarkan rapat umum luar biasa. Tahapannya seperti yang Bapak tadi sampaikan. Namun jika tidak, maka dapat dijalankan sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga yang telah berlaku. Terima kasih Pak Erlangga, ini sangat melegakan kami dan juga saya percaya warga yang menonton tayangan ini akan mendapatkan satu penjelasan yang lebih clear. Nah, Pak Erlangga, apakah ada kata-kata yang ingin Bapak sampaikan kepada warga sebagai kesimpulan berkaitan dengan keberadaan Panmus dan juga berkaitan dengan hal-hal yang sudah kita bicarakan ini, Pak? Silakan. Baik, terima kasih Pak William. Beberapa pesan saya kepada para warga atau para anggota P3SRS East Coast Residence, ini sebetulnya juga terjadi di beberapa tempat-tempat lainnya. Bahwa para warga ini banyak yang lupa bahwa telah ada P3SRS dan telah ada anggaran dasar anggaran rumah tangga yang mengatur mengenai sistem pengelolaan yang ada di rumah susunnya. Jadi bukan berarti ada aturan-aturan baru, ada pedoman-pedoman baru, langsung kita mengacu untuk menjalankan pedoman tersebut, aturan baru tersebut. Tidak, ada mekanisme-mekanisme yang harus dijalankan, yang harus dilengkapi dan harus sesuai dijalankan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga kita yang telah berlaku. Jadi kalau saya boleh memberikan pesan kepada para warga, baik itu di East Coast maupun di rumah susun lainnya, kita harus kembali fokus, kita jangan terlena kepada aturan baru, kita juga harus melihat bahwa apakah aturan ini dapat diaplikasikan kepada rumah susun saya. Kalau memang hal tersebut tidak dapat diaplikasikan, ya kita mau tidak mau kita harus mengajukan diri untuk mengaplikasikannya berdasarkan mekanisme yang berlaku, yaitu rapat umum luar biasa. Bukan berarti ada aturan baru, lalu aturan baru itu mengesampingkan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ini juga salah satu beberapa pesan juga kepada pengurus Pak William bahwa pengurus harus berhati-hati di dalam menghadapi ini. Karena jangan sampai justru pengurus mengutamakan aturan terbaru yang berlaku, namun pengurus mengesampingkan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu merupakan suatu tindakan indisipliner dan akan memiliki sanksi bagi para pengurus itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Erlangga. Semoga nanti ada kesempatan kita bisa ngobrol kembali dan sampai berjumpa lagi Pak untuk waktu-waktu dan pembicaraan di topik yang lainnya. Terima kasih Pak Erlangga. Terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, para warga ECR dan juga teman-teman yang menonton tayangan ini, sudah jelas bagi kita apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga, bahwasanya bukan tidak boleh, tetapi segala sesuatu yang perlu diingat oleh teman-teman sekalian, yang pertama, bahwa semuanya itu ada mekanisme. Nah, kalau memang kita merasa perlu adanya Panmus untuk proses pemilihan pengurus, biarlah itu kita agendakan bersama, kita usulkan bersama di dalam ruta yang memang akan diadakan. Nah, agar supaya apa yang sudah kita sepakati bersama dari tahun 2018, kita tetap bisa melaksanakannya dengan baik. Dan yang kedua, biarlah teman-teman sekalian kita juga menjadi jelas bahwa pengurus yang sudah demisioner dan juga laporan pertanggungjawaban memang harus mengharuskan untuk mengadakan ruta pada waktu dekat ini. Harapan saya, mari kita dukung ruta yang akan diadakan ini dan marilah kita boleh memilih pengurus yang baru yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Dan biarlah di dalam ruta tersebut kita juga boleh menyampaikan segala sesuatu yang memang kita ingin sampaikan untuk kemajuan daripada kehidupan bersama kita di ECR ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai bertemu lagi dalam episode berikutnya bersama saya,
William Jaya Pranata dalam program Sapa Warga. Sampai berjumpa kembali.